Astaghfirullah. Lillahi ta'ala kiram Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Ila hadratin nabiyina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajma'in, wa khususan ila arwahi a'immati al-batin mujtahidin wa ila hadratis sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul bin niyati sholihati lidainahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwah jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masalikil ardi ila magharibiha wa bariha, khususan ila arwahi jami'i ahli baitina biniya salihati lillahi sayyidati lillahi ta'ala kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami membaca sholawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak mulai membuka kitab Mahkota Sufi ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril sawati ya kiram wa min tahibamil yasad ina Muhammadin al-Muqtad wa alihi lataha wa sali adadani amillahi wa iqdani. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi azhir ala zahiri sultanan la ilaha illallah wa haqqiq batini bi ikhatati la ilaha illallah wa faznillahumma umma marakibi wujudika bisuhudika hatta la ashada ghaira afalika wa sifatika biwajhikal haq la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama Allah kami mulai akan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kami baca. Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Mahkota Sufi. Saatnya kita mengetahui kegaiban ajaran ilmu sejati Syekh Abdul Qadir Jailani. Membaca buku ini seolah-olah kita
mendapatkan wejangan langsung darinya untuk mencapai rahasia puncak ma'rifat. Kiai Haji Said Fakih Nawawi. Mahkota Sufi. Mahkota Sufi. Mahkota Sufi Syekh Abdul Qadir Jailani dari kitab Fath Ar-Rabbani Nu Al-Yadi Ar-Rahmani. Kami akan membaca langsung pengantar. Kata pengantar. Kata pengantar. Kata pengantar. Syekh Abdul Qadir Jailani. Qaddasallahu sirrahul aziz. Dikenal sebagai ulama legendaris yang setiap saat mengalir dari mulut-mulut orang beriman menyampaikan doa kepadanya. Setiap jamaah atau suatu majelis mengajak membacakan salam dan kesejahteraan untuknya. Di sisi lain, ada pula yang meyakini bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah wali yang sakti mandraguna, sehingga dengan mengirim doa, dengan mengirimkan doa dan surah Al-Fatihah, mereka berharap mendapat barokah darinya. Terlepas dari semuanya itu, sesungguhnya ada yang terlewatkan. Ada yang terlewatkan dari sisi misteri. Dari sisi misteri Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu, yakni ajarannya tentang tasawuf dan ketuhanan yang luar biasa. Tidak banyak di antara kita yang mengetahui. Tidak banyak di antara kita yang mengetahuinya. Seandainya semua umat muslim mengerti ajarannya tentang ilmu sejati, maka seluruhnya akan menjadi sakti mandraguna. Maka seluruhnya akan menjadi sakti mandraguna. Artinya akan mampu. Artinya akan mampu menjadi mukmin sejati yang bisa membuka tabir penghalang antara dirinya dengan Tuhan. Dengan menguasai ilmu sejati, kita akan menjadi hamba yang tidak berjarak sedikit pun dengan Allah. Bahkan setiap keajaiban dapat kita baca dengan mata batin. Buku ini merupakan fatwa dan ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz.
Qaddasallahu sirroh yang luar biasa. Disebut ajaran ilmu sejati. Disebut ajaran ilmu sejati. Puncak ma'rifatullah. Jika telah membacanya, maka amalkanlah. Jangan mengajarkan ilmu ini kepada orang yang awam. Jangan mengajarkan ilmu ini kepada orang yang awam. Tetapi peganglah dan amalkan sendiri dengan hati bersih. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Penyunting. Nah, baiklah saudara-saudara yang terhormat. Kami akan coba langsung membuka daripada pelajaran ini, baca diktat cukilan atau diktat yang pertama, lembaran yang pertama, lembaran pelajaran yang pertama, sehingga sebatas-batas yang diizinkan Allah untuk kami baca, disitulah batasnya, karena ini panjang. Lembaran yang pertama, halaman 9 ini ya. Kalau saudara-saudara ada bukunya, nyimpan buku seperti ini, ya baca saja sendiri di rumah. Jangan pula kami bukan hendak memberikan pengajaran, ataupun kami hanya membaca ini untuk diri kami sendiri dan mengajari diri kami sendiri. Karena kami orang yang tidak mengetahui, tidak mengerti apa-apa, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surat yang pertama, surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbika, baca dengan nama Tuhan. Baca dengan nama Tuhan. Iqra' bismi rabbika, baca dengan nama Tuhan. Alamal insanu ma'lam, sesungguhnya manusia itu tidak tahu apa-apa. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah, kami pagi ini kami mohon redha dan petunjuk dan bimbingan dari Allah untuk membacakan buku ini, terutama untuk diri kami sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan berdusta, jangan takut. Jangan takut dan jangan berdusta. Demikian Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu membuka pengajiannya pada hari Jumat bulan Jumadil Akhir tahun 545 Hijriah. Tahun 545 Hijriah di Majelis Ilmu atau dikenal sebagai madrasah di hadapan para santri-santrinya. Selanjutnya, Syekh melanjutkan, hendaknya engkau menjadi orang yang berakal dan jangan berdusta. Engkau berkata bahwa dirimu takut kepada Allah. Tetapi mengapa engkau juga takut kepada selain Dia? Kenapa engkau takut selain daripada Dia? Dia itu siapa? Ya Allah. Janganlah takut kepada siapa kecuali kepadanya. Jangan takut kepada manusia, kepada malaikat, kepada jin maupun setan. Jangan takut kepada hewan, meskipun ia buas. Jangan takut kepada penderitaan dunia, meskipun terasa menyakitkan.
Jangan pula takut kepada neraka. Namun satu yang harus engkau ingat-ingat. Namun satu yang harus engkau ingat-ingat, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau takut dicela atau diremehkan orang lain di sisi Allah. Jadilah manusia yang bisu berbicara. Jadilah manusia yang bisu berbicara. Bicaralah hanya dengan Allah. Engkau jangan mengeluh kepada sesama manusia, namun mengeluh saja kepadanya. Orang yang arif dan berakal memandang semua orang di dunia ini lemah, sakit, fakir, atau membutuhkan kepada Allah. Beginilah seharusnya ulama berakal, arif, dan takut dicela oleh manusia. Inilah ulama yang bermanfaat ilmunya. Inilah ulama yang bermanfaat ilmunya. Ulama yang menguasai syariat dan hakikat Islam. Mereka adalah barisan orang-orang yang bisa menyelamatkan agama. Wahai orang yang rusak agamanya, berkunjunglah kepada para ulama yang demikian itu. Sesungguhnya, jika engkau sakit, maka datanglah ke tabib-tabib agama. Ketahuilah, Allah yang menurunkan sakit dan Dia yang memberikan obatnya. Mereka, para ulama dan tabib agama itulah yang lebih tahu dan paham tentang obat untuk penyakit agamamu. Ia lebih mengerti tentang kemaslahatan. Jangan mengeluh, jangan mengecam Allah. Seharusnya kecamlah dirimu sendiri. Marahilah dirimu sendiri. Dirimu yang pantas untuk lebih dimarahi. Dirimu yang pantas untuk lebih dimarahi. Engkau memiliki nafsu. Nafsumu yang harus lebih dimarahi. Katakan kepadanya, nafsumu yang harus lebih dimarahi. Katakan kepadanya bahwa sesungguhnya anugerah diperuntukkan bagi yang mentaati dan cambuk atau pukulan diberikan kepada orang yang durhaka. Jika Allah menghendaki kebaikan seseorang, maka Dia merampas ikhtiar duniawinya. Jika ia memang bersabar menghadapi penderitaan, Allah mengangkat derajatnya menjadi kemuliaannya, memberi anugerah dan membuatnya kaya. Nah, jadilah sampai dari sini dulu ya. Insya Allah kakek, kalau ada waktu kita sambung lagi dengan ceritanya. Itu sekali lagi. Karena waktunya sedikit. Karena mata ini tidak bisa banyak-banyak. Matanya sedikit-sedikit. Seorang Muning Abu Yazid itu sekali lagi kalau kita sambung. Nah, baiklah saudara-saudara yang terhormat. Dari pembacaan yang telah kami bacakan tadi, terutama bagi diri kami sendiri, kami sangat merasakan dan tersentuh di hati kami dan perasaan dan pikiran kami bahwa kami merasa seakan-akan uang yang belum ada pendirian dalam penghidupan ini, selalu dalam risau dalam menghadapi cobaan dan hidupan dunia ini. Namun setelah kami membaca ajaran dan wejangan
dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu di dalam kitabnya yang kami baca ini. Merasa seakan-akan di dalam hati kami merasa sejuk menyenap, sehingga kami merasakan kami uang yang selalu diliputi hawa nafsu, syahwat dunia. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, kepadamu kami mohon pertolongan dan petunjuk dan bimbingan untuk menghadapi yang berat bagi kami merasakannya. Kalau tidak, hanya semata-mata dengan pertolongan dan belas kasihan-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terimalah kami sebagai hamba-Mu. Terimalah kami sebagai orang yang berbakti kepadamu, dan jadikanlah kami orang yang bertobat dan orang yang bersuci dan seorang hamba-Mu yang baik di hadapan-Mu ya Allah. Sekian kami mohon ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Untuk pembacaan kami inilah yang kami berikan cuplikan sedikit dari perasaan kami dalam membacakan ini. Semoga Allah memberkati dan memberi rahmat bagi diri kami dan juga bagi saudara yang berkenan hatinya. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Namun kami puas kami bisa membacakan ini untuk diri kami sendiri. Dan kami tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.